Tukang bersih-bersih dengan gaji 10 juta. Jangan gerak sembarangan. Jangan banyak bicara, yang penting selamatkan orang dulu. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Lain kali jangan pakai baju begini kalau datang ke bengkel. Cepat pergi ke ruang kesehatan untuk diperiksa. Cek ada luka atau tidak. Terima kasih banyak, Pak. Hei Nona. Ayo jalan. Terima kasih. Hebat sekali, hahaha. Dasar tua bangka tidak tahu malu. Beraninya membuka baju gadis orang di depan umum. Hei bos, mesin kita yang bermasalah. Hei, kau pikir aku buta ya? Cuma tukang bersih-bersih berani membantah. Aduh bos Pazou. Dia benar-benar sedang menolong orang. Iya benar, dia memang sedang menyelamatkan orang. Benar, ngapain kalian malah menonton begini? Tidak ada kerjaan ya? Ini jam kerja, sana kembali bekerja. Ini alat impor tahu. Teknisi tingkat nasional saja butuh beberapa hari untuk memperbaikinya. Siapa yang suruh kau menyentuhnya? Berbuat asusila di depan umum. Merusak peralatan bengkel. Hari ini juga harus kuseret kau ke kantor polisi biar dipenjara. Jalan-jalan. Ada masalah apa ini? Tukang bersih-bersih ini melucuti baju wanita di bengkel kita. Dia juga merusak properti kita. Saya baru saja mau membawanya ke kantor polisi. 1, 2, 3. Tadi rok seorang gadis tersangkut di dalam mesin. Saya buru-buru mau menyelamatkannya. Jadi saya tekan tombol darurat dan melepas beberapa skru. Tapi syukurlah orangnya selamat. Maafkan saya. Saya sudah lancang meremehkan Bapak. Diam. Nyawa manusia apa tidak lebih berharga daripada mesin? Pergi ke bagian keuangan dan ambil gajimu sekarang. Zhang De. Cepat seret dia keluar dari sini. Zhang De. Pak. Sudah berapa kali aku bilang padamu, jangan datang kerja ke pabrik lagi. Padahal kulitmu sudah bersih terawat begitu, kamu malah tidak mau dengar. Sekarang lihat akibatnya, hampir saja dikira orang jahat dan ditangkap. Baiklah, kamu lihat pabrik sebesar ini kalau tidak ada yang mengawasi. Kalau ada masalah bagaimana? Papa menyapu di sini memangnya bisa bantu apa? Coba lihat mesin impor ini. Mereka bahkan tidak tahu cara rem darurat. Kalau bukan karena papamu ini yang turun tangan dan bertindak tepat waktu, entah masalah besar apa yang akan terjadi. Sudahlah cukup. Aku tidak mau dengar bualanmu lagi. Hari ini di pabrik ada acara pertemuan penting. Aku harus pergi menemui beberapa tokoh besar industri. Orang yang bisa dipercaya. Kenapa memangnya? Tokoh besar macam apa sih? Aku ini papamu. Sehebat apapun mereka, mana mungkin lebih hebat dari papamu ini. Hari ini mereka datang. Kamu pasti bisa bikin mereka semua bertekuk lutut dengan mudah. Su Yupeng dari pabrik mesin Zihong. Liu Tianlei, tokoh besar yang bekerja sama dengan perusahaan militer Amerika. Dan juga Liu Jianhua, kepala pabrik mesin Kinsan. Sudahlah, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Masih banyak urusan, aku pergi dulu. Jangan dulu. Cuma barang begini kalian butuh waktu seharian menelitinya. Hahaha. Skrup kiri kencangkan 3 putaran lalu kendurkan 1 putaran. Skrup kanan tambah ring di bawahnya kan beres. Hah, kalau kamu bisa silakan saja. Kalau mau maju ya maju saja. Lihat ini. Wah, dia benar-benar bisa. Hebat sekali, kalau tidak punya pengalaman puluhan tahun. Tidak mungkin bisa menemukan masalahnya secepat ini. Hehehe. Sedang apa orang luar masuk ke sini? Ini pertemuan pertukaran teknis. Kau bicara apa sih di sini? Aku juga datang untuk ikut pertemuan. Ikut pertemuan apa? Keluar.
Nak, ayahmu datang, nak. Biar aku yang urus ini. Direktur Zhang memang penuh perhitungan ya, takut ruang pamerannya tidak bersih, sampai membawa ayahnya yang tukang bersih-bersih untuk bantu. Hahaha, aduh. Bukankah aku sudah suruh ayah pulang istirahat? Kenapa ayah malah datang ke sini? Anakku yang mengadakan pertemuan teknis ini. Mana mungkin sebagai ayah aku tidak datang mendukung. Kepala bagian Zhao. Gaya ayahmu yang sok mengatur tadi itu loh. Benar-benar seperti gaya seorang jenderal. Begini saja biarkan dia tetap di sini. Lumayan kan ada hiburan. Ah hei. Dengar-dengar hari ini ya, Wu Tianlei yang mentraktir. Dia mabuk itu. Keluarga Zhang ternyata punya ayah yang tidak bisa diandalkan begini. Kalau sampai membuat Anda marah, habislah sudah harapannya. Ayah sengaja ya bikin orang menertawakanku. Padahal aku mau bicara soal kerja sama dengan bos. Malah aku harus buang waktu mengawasi ayah. Tidak usah repot, urus saja urusanmu. Aku cuma keliling-keliling saja. Kalau begitu ayah janji padaku, jangan sampai cari masalah. Silakan lewat sini bos. Lihat teksturnya ini dibuat pakai teknologi pencetakan 3 dimensi. Sini coba kulihat. Matamu jeli juga, ini restorasi naga dewa bukan? Kita sudah menelitinya setengah hari. Hahaha. Dasar otakmu itu, lihat nih keajaiban main kasar. Kamu cuma modal otot. Sisanya serahkan pada keajaiban. Wah, kamu memang jenius. Hah, Baru kali ini aku lihat orang main Rubik begini. bapaknya Zhang Xiaohai jalan pikirannya memang beda sama orang normal. Bukannya ini sudah selesai kususun? Ah, benar juga. Hihi haha. Tidak sopan sekali. Cengengesan. Kelakuan macam apa ini? Sungguh memalukan. Kepala sekolah lu punya kualifikasi ikut pertemuan teknis mesin. Entah itu pahlawan besar. Atau orang yang dapat penghargaan kunci Inggris emas. Pilih yang mana? Aduh Tuan Wu. Petugas kebersihan ini adalah ayahnya CEO kita Zhang Xiaohai. Dia datang ke sini buat nambah wawasan sialan. Xiaohai. Saya salut padamu, makanya saya atur pertemuan teknis ini di pabrikmu. Kamu bawa ayahmu cari pengalaman sih boleh saja, tapi setidaknya harus tahu aturan. Ya Tuan, teguran Anda benar. Anda juga sudah tua. Kalau tidak bisa bantu anak ya sudahlah. Tapi setidaknya jangan bikin kacau. Bikin dia jadi bahan tertawaan semua orang. Jangan bicara sembarangan Tuan Wu. Ayah saya tidak bermaksud begitu. Ayah jangan bikin onar lagi dong. Ayah tidak dengar kata Tuan Wu yang hadir hari ini. Di sini semuanya ahli teknis dan kepala pabrik dari perusahaan besar. Jangan bikin kacau di sini dong. Saya akan segera bawa ayah saya pergi. Kamu jangan marah ya. Ahli teknis. Coba lihat sertifikat saya ini, apakah saya pantas ikut rapat? Dasar kakek tua pensiunan, tahu apa soal teknis sudahlah. Wu Tianlei. Biarkan dia di sini. Xiao Han. Xiaohai, kamu benar-benar bikin saya darah tinggi, makanya saya serahkan acara pertukaran teknis ini padamu. Kok bisa-bisanya kamu membiarkan ayahmu jadi tukang bersih-bersih di sini? Tempat saya masih butuh tenaga ahli di ruang operasi. Jadi tidak perlu repot suruh-suruh, suruh dia datang. Tidak, ayah saya mana pantas Anda pelajari ilmunya. Kalau begitu urus dia baik-baik. Sudah tua begitu, kelakuannya tidak benar, asal ambil sertifikat buat pura-pura ahli. Hahaha. Tadi saya bicara sampai mana?
Kamu suruh saya kasih pelajaran ke orang tua saya ya? Tuh kan salah paham. Maksud saya kamu harus berbakti pada orang tua. Beliau yang membesarkanmu. Sebagai anak, harus hormat dan tahu berterima kasih. Hah apa? Beliau bisa datang ke rapat ini. Itu suatu kehormatan buat kita. Nanti kenalkan saya padanya ya. Tidak usah kalau kamu mau bertemu dia. Sekarang juga saya panggilkan. Tuh kan tidak sabaran lagi. Barusan saya bilang apa? Berterima kasih hormat sudahlah. Yang sopan sama orang tua. Sini. Pertolongan pertama. Tenaga ahli teknis tingkat khusus nasional. Tidak ada catatan kejahatan berat. Angkatan talenta ini ada di kota kita. Tidak mungkin tidak tahu. Ayah tadi Pak Wu hampir saja marah besar. Ah kakek tua itu emosinya memang meledak-ledak. Tenang saja. Aku tidak mau ambil pusing meladeni dia. Astaga ayah yang tidak mau ambil pusing. Aku sudah mati-matian membujuknya agar dia tidak mempermasalahkan ayah. Cepat lihat Busu datang. Direktur wanita dari grup Ziwo, Su Yu Hong bukankah ini Xiao Hong? Xiao Hong apa? Ayah jangan sembarangan memanggil. Ayah Xiao Hong. Xiao Hong Xiao Hong. Busu tolong jangan masukkan ke hati ucapan dia. Bos cantik dari pabrik mesin Zihong. Malah dipanggil-panggil seperti gadis pelayan oleh seorang kakek tua. Chen Xiaohai punya ayah yang seperti ini. Benar-benar sial. Kak Ziran saat datang tadi aku sempat berpikir. Apakah aku akan bertemu denganmu di acara pertemuan ini? Kebetulan sekali kan. Sudah sekian tahun. Kalung ini masih terus kamu pakai ya? Ini adalah barang yang kamu buatkan saat menyetel mesin bubut untukku dulu. Produk tes yang dibuat dadakan. Juga merupakan titik awal kehidupanku. Maknanya sangat luar biasa. Tentu saja harus kujaga baik-baik. Waktu itu aku membuat 2 produk tes. Yang ini juga selalu kupakai. Ada apa ini? Ayahmu kenal dengan Busu. Bukan cuma kenal. Tidak lihat kalung yang mereka pakai itu seperti sepasang. Jangan bicara sembarangan. Ayah. Ini anakku Xiaohai. Pabrik ini juga miliknya. Aku sudah lama mendengarnya. Pak Xiaohai beberapa tahun ini. Perkembangannya selalu bagus. Baru hari ini aku tahu ternyata dia anakmu. Heh. Kudengar pesananmu menumpuk sampai tidak tertangani. Bagaimana kalau kelebihannya diserahkan padanya untuk dicoba? Soal progres kamu tidak perlu khawatir. Ada aku yang memantau. Pasti tidak ada masalah. Dengan sikap profesional Bang Ziyuan, yang seperti ini, soal kualitas aku pasti tidak khawatir. Kalau begitu sepakat ya, biar Xiaohai bantu aku kurangi beban produksi. Oke sepakat. Aku segera ke sana. Sini nak sini. Xiao Hong memanggilmu Busu mencariku. Busu. Maaf merepotkanmu. Kamu jangan salahkan ayah, ya salahkan aku saja. Kenapa kamu tarik-tarik aku lagi? Aku sedang bicara bisnis denganmu. Ya, bisa tidak diam sebentar. Ayah bicara bisnis dengan Busu, statusnya dia itu tinggi, cuma basa-basi meladenimu. Kamu anggap serius siapa bilang? Dia sudah setuju serahkan sisa pesanan padamu tahu. Kalaupun ucapannya benar. Ayah harus pikir aku sanggup atau tidak dong. Itu pesanan internasional loh. Kalau aku sampai buat barang cacat. Bukan cuma hancurkan nama baik Yuan Hai, tapi juga bikin kita ditertawakan orang asing. Hah? Jangan ganggu aku ya. Kalau ayah pensiun dan tidak betah diam, kembali saja sana ke bengkel. Sapu lantainya bersih-bersih. Sudah kubilang jangan ganggu aku. Busu. Saya dan ayahmu teman lama. Panggil saja saya Suyi. Suyi. Saya ingin bicara soal pesanan itu. Kamu ada waktu tidak Dia tidak ada waktu. Dia mau ngirim aku ke bengkel tuh. Ya ayah salah dengar. Maksudku kamu gak usah balik ke bengkel. Di sini aja biar nambah wawasan. Hehehehe. Udah cukup. Soal urusan bisnis, kalian ngobrol baik-baik ya. Saya Lisen kepala pabrik mesin Bomei. Iya, cuma mau minta tolong kenalkan saya ke Presdir Su. Dia panggil Bapak Paman boleh juga. Presdir Gong yang terhormat.
Izinkan saya mengangkat Anda sebagai ayah angkat. Ayah angkat, terimalah hormat saya. Mohon bicarakan yang baik-baik tentang saya di depan Presdir Suya. Gak perlu sampai begitu kan? Jangan kebanyakan anak lah. Saya cuma kakek-kakek pensiunan. Aduh paman, Anda ini Kerabat ketua asosiasi manufaktur mesin juga datang. Gak ngangka saya iseng bantu. Yang diselamatkan ternyata keluarga ketua asosiasi HEM. Paman jangan membual deh. Mana mungkin giliranmu jadi pahlawan penyelamat wanita cantik. Iya kan Dik mereka datang tuh. Nona besar saya Lisen dari lini depan Bomei Pas. Tahun baru pernah makan bareng ayah Anda. Saya juga kasih angpau buat Anda kan. Yang saya kasih iPhone 10. Paman. Saya lagi cari-cari paman dari tadi. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa saya. Itu cuma hal kecil. Biarkan saya traktir paman makan ya. Tempatnya terserah paman pilih saja. Pertama Su Yu Hong. Terus Leng Qiuyu lagi. Kenapa dia kenal semua orang ya? Aku juga bingung nih. Ini sebenarnya ada apa sih? Bukannya itu putri Presiden Leng. Kok ayahku bisa akrab banget sama dia lagi sih? Xiao Hai, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Ayahku yang nggak bisa diandelin itu pasti mau bikin masalah lagi buat aku. Nanti. Makanannya. Ini beneran Bang Ziyuan yang aku kenal. Suyi. Aku ini anaknya masa nggak ngerti sifat dia. Sejak pensiun kerjaannya tiap hari cuma nyusahin aku melulu. Ujung-ujungnya aku juga yang harus beresin. Kayaknya kamu salah paham deh soal ayahmu. Salah paham gimana? Aku kenal dia dari lahir. Selama bertahun-tahun ini. Nggak mungkin salah. Aku malah pengen cariin pasangan buat dia. Biar ada yang ngurusin dia. Sayangnya kakek tua pensiunan kayak dia. Siapa juga yang mau sama dia? Belum tentu juga sih. Tuan Wu. Silan Hua adalah kepala dari berbagai pabrik pengolahan mesin besar. Para ahli teknologi juga sudah hadir semua. Bagus. Soal pertemuan kita hari ini. Siapapun yang bisa membuat suku cadang di tanganku ini bakal dapat hadiah 20 juta. Ditambah pesanan luar negeri senilai 500 juta. Tuan Wu cuma demi satu suku cadang sekecil ini. Apa perlu ngasih sebanyak itu? Bodoh. Ini perintah langsung dari Tuan Sun Siming. Asalkan Tuan Sun puas. Teguran Tuan Wu memang benar soal hal sepele ini. Baik. Tuan Sun adalah raksasa industri militer Amerika. Dengan dukungan dia, aku bisa menguasai seluruh industri mesin dalam negeri. Apa identitas orang tua itu sudah dipastikan? Kami masih menunggu kabar. Pak Menteri baru saja dapat info. Ada yang memburu teknisi tingkat khusus nasional bernama Zhang Ziyuan. Siapa yang berani-beraninya begitu? Zhang Ziyuan itu kan tokoh penting di industri manufaktur mesin. Berkat sentuhan tangannya, jet tempur generasi ke-8, rudal balistik antar benua dan kapal induk. Semua senjata andalan negara ini akhirnya menjadi kenyataan. Itu adalah pencapaian tertinggi. Bicara soal teknisi tingkat khusus nasional. Masa kerahasiaan identitas pahlawan negara Zhang akan segera berakhir. Sudah saatnya dunia mengetahui kontribusinya. Bagus. Tuan Wu, tidak ada nama Zhang Zi dalam daftar bakat teknis tingkat khusus nasional. Lancang sekali bicaramu.
Tuan Wu, tidak ada nama Zhang Zi dalam daftar bakat teknis tingkat khusus nasional. Lancang sekali bicaramu. Kabarnya Bos Wu, hari ini akan mengadakan sayembara pembuatan satu komponen. Siapapun yang berhasil membuatnya, akan diberikan bonus dan pesanan dalam jumlah besar. Tantangan Bos Wu ini sepertinya sangat sulit. Kemampuan teknisi di pabrikku biasa saja, sepertinya tidak ada harapan. Astaga. Lihatlah wajah kalian yang murung itu, tidak peduli komponen apapun itu, semuanya kan dirancang oleh manusia, memangnya bisa sesulit apa? Ingat dulu waktu aku merakit roket dengan tangan kosong, rasanya tidak sesulit itu, memangnya kamu mengerti soal mesin, pakai bilang merakit roket dengan tangan kosong segala, paling yang kamu rakit cuma model mainan kan, mainan apanya itu barang sungguhan tahu. Wah hebat sekali. Tingginya 5 lantai wus. Bisa terbang sampai ke angkasa. Hahaha. Kalian tidak percaya ya? Percayalah sama paman. Aku sih tidak percaya. Sudahlah jangan membual terus. Hahaha paman kalau paman benar-benar sehebat itu, coba nanti tunjukkan kemampuanmu pada kami. Tidak masalah. Nanti kalau kalian lihat kehebatanku jangan sampai memohon padaku untuk mengajarinya. Zhang Ziyuan. Acara pertukaran kita akan segera dimulai. Kamu tidak berhak ada di sini, cepat keluar. Hah, bukankah suratnya sudah kuberikan padamu? Bikin masalah lagi saja. Maksudmu ini? Kenapa malah kamu robek? Aku sudah minta orang mengeceknya. Palsu lancang sekali kamu. Beraninya memalsukan sertifikat, menipu Tuan Wu. Asisten Wang menurutku, biarkan saja dia tetap di sini. Terlepas dari hal lain, Pak Tua ini lumayan lucu juga tingkahnya. Benar itu, dia bahkan bisa bikin roket pakai tangan kosong loh. Sebentar lagi dia mau unjuk gigi pada kita. Dua bos sekalian, aku hanya menjalankan perintah. Kenapa belum pergi juga? Jangan paksa aku mengusirmu. Sebenarnya ada apa ini? Kepala pabrik Zhang. Dia memalsukan sertifikat dan menipu kita semua. Aku harus memintanya keluar. Dia itu ayahku. Ini adalah pabrikku. Makanya kamu harus lebih patuh pada aturan. Hargai kesempatan yang diberikan Tuan Wu padamu. Kakakmu bilang, kalau ayahnya Zhang Xiaohai bersikeras tidak mau pergi. Bagaimana kalau sampai membuat Tuan Wu marah? Lalu bagaimana nasibnya di industri ini nanti? Ini tandanya kemampuan diri masih kurang. Hidup dan kerja jadi harus melihat suasana hati orang lain. Ayah sebaiknya ayah pulang dulu saja. Jangan bikin aku serba salah. Aduh. Kalau aku yang ingin dia tinggal di sini, kira-kira aku punya wewenang itu tidak? Aku juga ingin paman tinggal. Pak kalian ini. Ya. Mau gimana lagi? Namanya juga pesona. Kalau Kak Ziyuan tidak diizinkan tinggal di sini, maka pabrik mesin Zihong kami akan mundur dari acara pertukaran ini. Busu Anda tidak boleh pergi. Aku juga bakal laporin muka sombongmu yang suka merendahkan orang ini ke papaku, biar dia blacklist kamu dari seluruh industri. Nona Leng ini semua cuma salah paham. Saya hanya menjalankan perintah. Ada keributan apa lagi ini? Pak Wu asisten bapak yang satu ini. Hari ini pokoknya aku harus usir hati Zhang Xiaohai. Rasanya itu agak kurang pantas deh. Benar asisten Wang ini memang benar-benar brengsek. Orang yang tidak tahu pasti mengira ini perintah Anda Pak Wu. Bukan saya loh, kok kamu malah menyalahkan saya. Biarpun saya dan Zhang Yaohai bersaing, saya juga tidak tega melihatmu menindasnya seperti ini. Sungguh bukan saya. Kalau bukan kamu masa saya? Pak Wu, saya cuma khawatir di acara pertukaran nanti. Dia kan cuma petugas kebersihan yang tidak mengerti apa-apa, malah akan mengganggu semua orang. Siapa bilang aku tidak mengerti? Teknologi yang kalian pakai sekarang ini, itu semua cuma mainan basi aku dulu. Hadeh. Aku sampai malas mau mengajari kalian, nanti aku akan unjuk gigi di depan kalian.
Pa sudah dong, jangan banyak omong, masih mau unjuk gigi segala. Kulihat papa cuma jago menyusahkan anak. Acaranya sudah mau mulai. Kamu tinggal saja di sini. Nak, ku dengar kamu tidak paham soal suku cadang. Sini biar papa bantu, dijamin pabrik Yuanhai milikmu akan menggemparkan semua orang. Pa, jangan asal ikut campur deh. Barusan Pak Wu hampir marah loh. Pak Zhou. Sini-sini ayo. Pak Kepala Pabrik. Bapak tidak usah pusing soal ini, pabrik kita, Master Zhou sudah menang penghargaan kunci emas 3 kali berturut-turut. Ini pasti beres Patua Liu. Skillnya biasa saja sih, lumayan tapi tangannya tidak stabil. Setiap kali melihat dia bikin suku cadang aku selalu was-was. Hei! Kau cuma tukang sapu, berani-beraninya menilai teknikku. Jangan diladeni Master, ayahku memang begitu orangnya, jangan marah Pak Kepala Pabrik. Di luar sana banyak bos besar menawarkanku bayaran tinggi, tapi aku tidak ambil, sekarang ayahmu malah menghinaku begini. Aku cuma bicara jujur kok. Asal kau tahu ya, aku sudah puluhan tahun berkecimpung di bidang ini, banyak yang mengakui kehebatanku. Kau ini siapa hah? Sudah. Ayo pergi. Pak Liu soal sayembara, biar aku yang urus dulu. Biar Bapak puas. Omong kosong, kau bisa apa memangnya? Master Zhou itu sangat hebat dan berilmu tinggi. Kalau kau bikin dia marah, mau cari ahli di mana lagi kita? Pertemuan teknis mesin kota Silanhua. Dimulai sekarang. Ayah, jangan bersuara ya, itu sudah sangat membantu aku. Dan pertemuan kita hari ini hanya punya satu tema. Melihat pabrik mana yang bisa membuat ini. Pabrik yang berhasil membuat suku cadang ini akan dihadiahi uang tunai 20 juta. Ditambah pesanan internasional senilai 500 juta dolar Amerika. Pak Wu, apa benar begitu? Pesanan 500 juta dolar ini cukup untuk hidup mewah 10 tahun. Hahaha. Saya Wu Tianlei. Pegang omonganmu. Dengan adanya Pak Zhou di sini, pesanan berhadiah ini pasti jadi milikku. Yah, kenapa ayah muncul lagi sih? Suku cadang ini sepertinya dari rudal antar benua astaga. Pabrik mesin Yuanhai sudah menyiapkan berbagai jenis peralatan pemrosesan. Semuanya, mari kita mulai. Pak Zhou sedang melamunkan apa lagi? Ayo kerja, astaga. Maaf sekali ya, Kepala Pabrik Zhang lupa memberitahumu. Pak Zhou itu baru saja pindah kerja ke pabrik mesin Kinsan kami. Pak Zhou, selama ini aku memperlakukanmu dengan baik kan? Kenapa kamu malah mengkhianatiku di saat kritis begini? Kepala Pabrik He memberikan gaji yang lebih baik, dan dia tidak keberatan kalau kerjaku agak ceroboh. Wah, lihat apa yang sudah kamu perbuat. Sepertinya hadiah dari Tuan Wu tidak akan bisa kamu dapatkan. Paman Jiu, aku mohon padamu. Tolong selesaikan pertemuan pertukaran ini. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Ini bukan sikap orang yang sedang memohon. Coba berlutut dulu. Ada apa ini? Dasar kamu bocah tengik. Baru saja mau mengangkatku jadi ayah angkat, sekarang malah buang muka dan tidak kenal orang. Ayah angkat cuy. Aku cuma bercanda sedikit, kamu malah jadi besar kepala. Tuan Wu bisa memberiku keuntungan. Jadi dia mau jadi ayah kandung pun boleh. Tukang bersih-bersih bau sepertimu bisa beri apa? Jorok sekali. Wah. Pak Zhou adalah senior paling berpengalaman di pabrik kami. Tanpa dia aku harus cari pengganti di mana tidak masalah.
Ayah akan membantumu. Suku cadang ini sudah hatam bagiku. Sudah situasi begini, kau bercanda denganku ya? Uang receh yang diminta Tuan Wu itu kau kira main-main. Sudahlah, pikir saja sesukamu. Mau jalan kemana nih, mau kemana? Biarkan aku masuk, menyebalkan sekali. Yang ini. Keahlian tukang ini lumayan juga ya. Rasanya masih kalah jauh. Oh ya, aku dengar Pak Zhou sudah pindah kerja ke grup Yuan Hei itu. Masih ada tidak tukang yang lebih ahli? Tidak perlu cari orang lain, ada kok. Biar aku saja yang turun tangan. Akan kuperlihatkan pada bocah ini. Seperti apa kehebatan bapaknya ini. Tapi... sanggup bayar tidak? Biar aku pijat kamu. Ya. Ya. Hehehe, Hong Hong muah. Hong Hong, sudah lama ya tidak ada kabar. Apa kau rindu padaku? Aduh, kenapa kau menelepon lagi sih? Memangnya aku mau apa lagi? Masa kau tidak tahu? Tentu saja mau bermesraan denganmu. Minum-minum bersenang-senang menikmati malam indah, hahaha. Hua-hua, kenapa di tempatmu berisik sekali? Kan sudah kubilang padamu, wanita mempesona sepertimu tidak seharusnya berurusan dengan barang rongsokan begini. Pokoknya asal kau ikut denganku, kujamin hidupmu bakal makmur dan enak. Harta melimpah. Jangan pasang muka dingin terus dong. Li Youwei, sudah kukatakan padamu, jangan ganggu aku lagi. Kita ini beda dunia. Kau selalu saja dingin begitu. Kau seperti gunung es. Tapi semakin kau begini, aku jadi semakin ingin menaklukkanmu. Hahaha, kau risih ya denganku. Sini biar aku yang pegang ponselnya. Lanjutkan saja. Halo. Halo. Hong Hong, ini petugas kebersihan ini siapa sih? Kenapa kamu memijat orang tua bangka itu? Apa kau bilang tua bangka? Coba lihat baik-baik. Aku ini pacar lamanya Xiao Hong. Dasar kau tua bangka tak tahu diri. Singkirkan tangan kotormu itu, dasar tukang bersih-bersih busuk. Percaya tidak, aku akan ke sana dan membunuhmu sekarang. Datang saja kalau berani. Oke. Aku tidak akan menyembunyikan identitasku. Kepala pabrik mesin Kingsan He Jianhua. He Jianhua ya. Awas kau ya, tunggu saja. Terima kasih ya, Kak Siyuan, tapi Li Youwei itu putra ketua grup Wan Xiang. Dia sangat berkuasa, kakak harus sangat berhati-hati. Kalau dia benar-benar datang, biar si Margahe itu yang kena batunya. Kamu tidak apa-apa kan? Aduh, sudah cukup istirahatnya. Saatnya memperjuangkan sekolah untuk Xiao Hai. Haha. Baiklah Kak Siyuan, silakan lanjut kerja. Zhang Xiaohai ini benar-benar sudah masa bodoh, malah menyuruh ayahnya sendiri maju. Orang tua ini biasanya cuma menyapu di bengkel, curi-curi ilmu sedikit, lalu merasa dirinya hebat. Tidak tahu diri. Kami para tukang senior ini, harus jadi murid magang 3 tahun dulu, lalu jadi asisten 5 tahun. Teknik scrap fresh kikir dan gerindra, butuh waktu lama untuk bisa menghasilkan uang. Tukang sapu busuk seperti dia bisa bikin apa sih? Konyol. Tenang saja, nanti kamu lihat mereka jadi bahan tertawaan. Tekniknya sangat terlatih, tangannya juga stabil banget. Setiap sayatannya pas banget. Ini nggak mungkin. Ayo Master Zhou, kamu tuangkan juga minumannya untuk Pak Qiang Lin. Serahkan saja padaku. Pesanan dan bonusnya pasti hangus. Kak Xiaohai Nona.
Kulihat paman sedang membuat suku cadang tuh. Kamu nggak pergi melihatnya. Cuma dia. Masih belum cukup malunya ya? Pergi lihat sana. Ayo jalan lagi, pada ngapain sih? Yah, lagi bertingkah konyol apa lagi sih? Ya ampun Zhang Xiaohai. Kamu benar-benar punya ayah yang hebat ya, turun tangan sendiri mau pamer ke kita. Sudahlah. Aduh Master Zhou, memang pantas jadi pemenang penghargaan tangan emas 3 kali berturut-turut. Wah, sepertinya ada orang yang bakal gagal dapat pesanan hadiah Pak Wu nih. Ya sudahlah, jangan aneh-aneh. Hari ini apa kita belum cukup malunya, ayo pulang. Jangan, sepertinya paman sudah sampai di bagian penting. Tenang saja, suku cadang yang dipilih Pak Wu dengan biaya besar ini. Pasti sulit mana mungkin dia bisa. Hah? Hadiah dan pesanan ini pasti sudah nggak ada harapan. Master Zhou juga sudah pindah kerja. Yuan Hai memang daya saingnya lemah. Hari-hari ke depan bakal makin susah. Kak Xiaohai, papaku adalah ketua asosiasi industri mesin. Nanti aku minta dia bantu kalian lewati masa sulit. Waktunya hampir habis. Pembuatan selesai. Kumpulkan semua suku cadang kalian. Jangan lari. Demi menjamin keadilan, suku cadang kalian akan melewati mesin ini. Yang presisinya paling tinggi. Siapa yang akan dapat hadiah dan pesanan dari saya? Siapa yang mau duluan? Saya duluan, Pak Wu. Suku cadang buatan pabrik mesin Dalong kami pasti akan Anda beli. Omonganmu tidak bisa jadi pegangan. Harus lewat tes mesin dulu. Baik. Silakan. Terima kasih. Buruk sekali presisinya, bahkan tidak sampai 90%. Bukan Dokter Xie, beri kesempatan sekali lagi dong. Berikutnya. Bagus. Lumayan, suku cadang buatan pabrik mesin Zihong presisinya mencapai 97%. Di luar dugaan. Selamat, dengan presisi ini Anda memenangkan hadiahnya. Seharusnya saya. Ada Kak Ziyuan yang membuatkan suku cadang untukmu. Aku sudah pasti cuma jadi penggembira saja. Wah, cuma dia ya? Kamu jangan bercanda deh. Berikutnya. Direktur Wu. Saya dari pabrik mesin Kinsan. Direktur Wu ini keunggulan pabrik kami. Lihat, tidak 98% ada lawan tidak. Halo. Ini dia. Hidup mesin Kinsan. Guru, berkat kamu aku bisa terpilih di sini. Sepertinya ada yang iri hati sampai giginya rontok. Masih ada yang belum selesai tidak? Astaga Pak Li. Cepat umumkan saja hasilnya. Masih ada lagi tidak? Kalau tidak ada, Pabrik mesin Kinsan akan memenangkan. tunggu. Tunggu sebentar. Suku cadang buatan pabrik mesin Yuan Hai belum dites. Wah, Pak Wu. Hasilnya mau segera diumumkan. Kamu bikin keributan apa sih? Kenapa kami harus percaya kamu? Biarkan mereka tes. Dijamin lebih hebat dari punya dia. Dan jauh lebih canggih dari buatan mereka semua. Bahkan para ahli pun tidak sanggup membuatnya. Apa ini benar-benar bisa berhasil? Bagus atau tidaknya? Kita buktikan saja sekarang. Tukang bersih-bersih ini benar-benar besar mulut ya. Tuan Wu, pabrik mesin Yuan Hai sudah tidak punya orang yang kompeten. Mereka sudah sangat kepepet. Sampai berani menyuruh seorang tukang bersih-bersih membawa sampah begini untuk menipu Anda. Mohon segera blacklist Zhang Xiaohai dan proyeknya ini. Benar, saya sudah malang melintang di industri ini selama 30 tahun.
dan baru bisa mencapai progres 98%. Si amatiran ini mana mungkin bisa lolos tes. Jangan berisik, biarkan saja dia tes. Kita lihat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Wu, ayah saya cuma iseng membuatnya. Kita tidak usah tes saja. Kenapa tidak dites? Bagaimanapun ini hasil kerja keras ayahmu. Karena kamu terus memaksa, maka akan saya kabulkan permintaanmu. Tapi kalau kamu berani menipuku dengan barang rongsokan, maka jangan harap anakmu punya masa depan lagi. Mati aku. Alat ini sepertinya tidak akan bisa mengeluarkan angka apapun. Tuan Wu merasa kamu sedang menipunya. Dia pasti tidak akan mengampunimu. Kenapa panik begitu? Tenanglah. Sudah begini situasinya, bagaimana aku bisa tenang? Cepat lihat, sudah terhubung. Progresnya sudah lebih dari 90%. Ya ampun, astaga. Tidak mungkin. Hahaha. Apa aku sedang bermimpi? Bagaimana bisa seorang tukang bersih-bersih mencapai hasil 100% begini? Itu berarti tidak ada kesalahan sama sekali. Pasti ada yang salah. Pasti mesinnya yang rusak. Aku minta tes ulang. Alat pendeteksi akurasi. Kami sudah memastikannya berulang kali. Jelas tidak mungkin ada masalah. Pasti dia yang sudah berbuat curang. Tadi saat paman membuatnya kau kan melihat langsung di sebelahnya. Mana mungkin dia memakai trik. Jelas-jelas kemampuanmu yang payah. Dasar pecundang. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga tidak menyangka. Mereka terus saja ribut. Berebut siapa pemenang sesungguhnya. Tuan Lin. Sudah waktunya mengumumkan hasil kan? Benar. Saya nyatakan, pabrik mesin Yuanhai pemenangnya. He Yao dari pabrik mesin Jinsan. Cepat keluar kau. Ayo pergi. Catatanmu memang benar. Dia benar-benar menempel seperti lintah. Kak Ziran, biar kulihat sebentar. Siapa kau? Emosiku sedang memuncak setengah mati. Tidak ada tempat melampiaskannya. Apa kau sudah bosan hidup? Enyahlah, mana si tua bangka itu? Hah, mana orangnya? Bisa bayangkan tidak? Kau tahu siapa dia? Masa bodoh dia siapa? Berani memukulku, rasakan pembalasanku ini. Baiklah. Beliau adalah Direktur Utama Grup Wanxiang Liu Wei. Seluruh produk kita harus melalui saluran penjualan perusahaan beliau. Pak Lia, apa kita salah paham? Ini bukan urusanmu, pergi sana. Siapa orang yang bernasib sial itu? Berani-beraninya cari masalah dengannya. Liu Wei ini. Apa dia sangat hebat? Bukan cuma hebat. Dia itu pewaris grup Wanxiang. Menghancurkan kita itu semudah memijak semut. Apalagi dia itu sekarang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Direktur Utama Grup Wanxiang. Dulu dia pernah jadi peneliti di unit rahasia negara. Lalu dia mengundurkan diri dan membangun kerajaan bisnis dari nol. Kekayaannya benar-benar gila. Oh ya, ayahnya juga sangat protektif. Makanya si Li itu karena punya latar belakang keluarga yang kuat. Kepala bagian baru yang arogan si Li Jixian itu. Si Li Jixian ini ternyata pernah jadi peneliti di perusahaan rahasia negara. Aku baru ingat sekarang. Gawat nih, si bodoh itu kenalanku loh. Wah, apa? Li, si bodoh itu. Kamu jangan asal bicara ya. Aku dengar di sini ada orang yang pernah kamu ikuti. Makanya hari ini sengaja datang buat bikin keributan. Ini semua gara-gara kau orang tua bangka yang menyinggung dia. Apa maksudmu orang tua bangka? Omonganmu itu sama sekali tidak sopan. Ayah kali ini harus dengarkan aku. Jangan sampai cari masalah. Aduh, si Raja Iblis ini sedang emosi berat. Kalau sampai dia marah, aku tidak bisa bantu apa-apa loh. Iya, ayah mengerti. Wui. Sedang apa kamu di sini? Sebaiknya kita diam di sini saja. Urusan ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalau masih sayang nyawa, cepat minggat dari sini. Pasun, ini kan acara pertemuan teknis kami. Bapak menyuruh kami pergi. Tidak pantas apanya pertemuan teknis sampah macam ini. Dasar kumpulan pecundang.
Asal tahu saja aku ini anak direktur utama grup Wan Xiang. Kalian semua bergantung pada jalur penjualan keluarga kami. Percaya atau tidak, cuma satu kalimat dariku bisa bikin pabrik kalian bangkrut. Sekarang aku hitung sampai 3. Kalau tahu diri cepatnya dari hadapanku. Kalau tidak, dicoret permanen dari daftar kerjasama grup Wan Xiang. 3, 2, 1. Ayo kita pergi. Minggat. Tuan Sen, saya sudah temukan orang dalam kepolisian yang Tuan cari. Namanya Zhang Ziyuan, seorang pensiunan staf jaminan sosial. Zhang Ziyuan, staf jaminan sosial hahaha. Menarik sekali. Tak kusangka dia jatuh miskin sampai begini. Apa Tuan kenal dia? Dalam waktu dekat aku akan datang ke negara Long, apapun harganya. Aku harus dapatkan metode pembuatan komponen itu. Wah, kok belum pergi juga sih? Xiao Hong ada di sini, aku harus melindunginya. Kamu sendiri tinggal buat apa? Yah, ini kan pabrik keluarga kita. Tentu saja aku takut kalau keributan ini tak bisa dibereskan. Jelas aku juga tak bisa pergi. Drama cinta dan dendam paman dan bibi. Gosip paling seru nih. Mana boleh aku lewatkan? Ikut dong, ikut. Malam ini seru banget astaga. Aduh, kamu ini santai sekali. Aku sudah mengejarmu sekian lama. Kamu malah biarkan tua bangkabau itu menghinaku. Mana orangnya? Hah? Suruh dia keluar hadapi saya. Akan kuhancurkan dia sampai jadi debu. Petugas kebersihan yang dia maksud jangan-jangan paman ya. Aduh, bocah ini sombong sekali. Siapa yang mau dijadikan debu? Biar aku wakili ibunya untuk beri dia pelajaran. Yang kamu sebut mengejarku itu, hanyalah mencegat di depan kantorku dan menguntit jadwalku. Menata tumpukan lilin di lantai, berdiri di tengahnya bawa bunga sambil teriak namaku. Trikmu ini mungkin mempan untuk menipu gadis-gadis kecil. Tapi bagiku kamu itu membosankan dan menjijikkan. Jangan sampai tak tahu diri kau. Nggak usah sok suci deh. Nggak ngaca ya udah setua apa. Kalau bukan karena kamu masih kelihatan seksi. Oh, makasih banyak ya. Tolong jangan liatin aku. Soalnya tiap kali kamu natap aku, bikin aku mau muntah tahu nggak? Lu pikir gua nggak berani pukul cewek ya? Berhenti. Heh, dasar betina sialan. Ternyata lu di sini ya, abis lu sekarang. Ngapain sih kamu cari gara-gara sama dia? Aduh, bukan aku yang cari masalah. Dia tuh yang ngejar-ngejar Xiao Huang terus. Coba lihat nama kontak dia di HP Xiao Huang. Namanya si tukang nempel. Sampai om itu juga ikut-ikutan. Cinta 2 orang. Pesta gila 3 bulan. Makin seru aja nih ceritanya. Junior, jangan sampai kamu tiru ya. Ingat kalau ngejar cewek, nggak boleh maksa-maksa gitu. Cuma bakal bikin risih kayak lalat. Nanti aku ajarin trik kencan deh. Namanya jurus selembar daun musim gugur. Cobain deh kalian. Kapan aja bisa happy-happy. Mending dia sendiri yang ngomong deh. Yah, papa jangan emosi dong. Tenang aja, badan papa masih kuat kok. Badan papa ini kekar banget tahu. Ngelawan dia mah gampang banget. Dasar jalang. Xiao Hong udah muak sama kamu. Sadar diri dong, ngejar-ngejar kayak orang gila, nggak punya sopan santun. Anak muda kok emosian banget sih. Duduk-duduk sini. Emang lu boleh panggil dia Xiao Hong? Tuh, lihat kan. Dia ngamuk lagi tuh, udahlah. Dasar tua bangka. Jangan-jangan dia disuruh Su Wei Hong buat manas-manasin aku ya? Dasar kau tukang bersih-bersih miskin dan bau busuk. Pewaris grup Wan Xiang. Orang waras pasti tahu bedanya. Sudahlah. Aku tidak level meladeni orang rendahan sepertimu. Sekarang bersujudlah di kakiku. Nyanyikan lagu takluk 3 kali. Lalu merangkaklah lewat sini seperti anjing. Nanti aku akan anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Hahaha, kau jangan terlalu keterlaluan. Ini bukan tempatmu bisa berbuat seenaknya. Wah, sepertinya aku terlalu memberimu muka ya. Heh, aku ini Liu Wei. Wanita model apa saja?
Selebgram dan artis di luar sana antre menunggu untuk kudekati. Aku mau melirikmu saja. Itu keberuntunganmu 7 turunan. Kau masih saja membela kakek bau ini. Hari ini aku harus menghabisinya. Menghabisinya apa kau tahu siapa dia sebenarnya? Dia kan cuma tukang bersih-bersih bau. Asal kau tahu ya, papaku juga sedang dalam perjalanan ke sini. Dia sudah lama ingin bertemu denganmu. Jadi lebih baik kau tahu diri. Hah! Kalian semua tanpa terkecuali. Bakal tamat riwayat kalian semua sialan. Direktur utama grup Wan Siang juga akan datang. Aku takut nanti jadi masalah besar. Kali ini mendingan kau cepat lari saja deh. Mau lari kemana? Jangan bikin ayahku celaka Liu Wei. Kau jangan keterlaluan ya. Kenapa sekarang kau takut ya? Sudah terlambat. Ayah cepat kemari. Urusan kami berdua. Kenapa kau malah ikut campur? Dua orang ini tidak berani aku lawan. Hei, takut apa sih? Papa ajari satu trik lagi. Mengejar wanita itu jangan pernah minder. Semakin kau takut semakin kau diremehkan. Nah, belajarlah yang benar. Lihat nih baik-baik. Gue sama Xiao Hong itu pasangan serasi emang udah jodoh dari langit. Lo malah maksa nyempil di tengah-tengah. Gak tahu malu banget sih lo. Minggir sana lo. Su Yuhua lo. Cuma demi manas-manasin gue. Lo rela dipeluk sama kakek-kakek bau tanah ini. Lo beneran saking laparnya apa aja disikat ya. Haduh, mataku sakit liatnya. Jaga mulutmu ya kalau ngomong. Aku sama Kak Siyuan itu cinta sejati tulus tahu. Paman sama Busu. Ya ampun, hancur sudah duniaku seumur hidup ini. Pecah banget sih ini. Dengar semua kan? Ini kata-kata dari Xiao Hong sendiri. Kalau kamu masih gak percaya juga. Kak Xiao hai, si paman biasanya emang seganas ini ya? Mana gue tahu. Gue makin gak ngerti sama bapak gue. Heh, kakek tua bangka lagi ngapain lo? Gue bunuh lo ya bangsat. Gue pas muda pernah latihan bela diri tahu. Pak Li, saya kepala pabrik ini. Saya mewakili ayah saya minta maaf yang sebesar-besarnya ke Anda. Biarkan kami traktir makan ya sebagai ganti rugi. traktir gundulmu pergi lo. Yah, biarpun ayah gak suka sama dia. Tolong pertimbangkan juga wajah ayahnya dong. Dia itu ketua grup Wan Siang loh. Kita gak bakal mampu lawan mereka. Kelakuan anak yang gak bener itu salah bapaknya. Mulut kotor penuh sampah begitu. Gue sama bapaknya juga ada hubungan dikit. Nanti kalau Li Jixian datang, dia malah bakal makasih gue udah bantu didik anaknya. Waduh, gawat. Awas ya, tunggu aja lo. Terus lo juga kepala pabrik kan? Abis lo semua sialan. Tunggu bapak gue datang. Kalian semua bakal sujud di kaki gue. Sun Hong, aku beri kau satu kesempatan lagi. Asal hari ini kau mau bersamaku, masalah hari ini akan kuanggap selesai. Kalau tidak aku akan memblokir kalian habis-habisan. Pabrik mesin Zihong. Lihat saja bagaimana caramu mengajukan permohonan nanti. Pergilah duluan. Biar aku yang tahan mereka. Kalau tidak saat Li Jixian datang tak ada yang bisa kabur. Sebegitu takutnya kah kau pada Li Jixian? Li Jixian itu punya kekuasaan besar di dunia hitam maupun putih. Orang yang menyinggungnya semuanya sudah. Paman, sebaiknya kau cepat lari. Omong kosong apa ini? Dulu waktu masih muda, Li Jixian itu selalu mengekor di belakang pantatku dan dia itu pemalu sekali. Umur 20-an tahun, ingusnya masih meler kemana-mana. Kami semua memanggilnya Li Erwang. Bicara sembarangan apa kau ini? Ayahku itu direktur utama grup Wan Siang yang terhormat. Mana mungkin dia kenal denganmu? Sepertinya kau sudah bosan hidup. Suruh dia cepat datang ke sini. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu aku jadi rindu padanya. Entah apakah sekarang, dia masih ingusan seperti dulu. Hahaha, sudahlah, cepat pergi. Jangan cuma omong besar. Paman, asal nyawa masih ada, harapan pasti masih terbuka. Mundur demi keselamatan itu tidak memalukan. Kak Ziwen, terima kasih untuk hari ini. Kebaikanmu padaku akan kuingat seumur hidupku. Cepatlah kau pergi. Berani menindas anggota keluarga Li. Hari ini jangan harap ada yang bisa pergi. Hari ini tak seorang pun boleh pergi. Akhirnya ayah datang juga. Putramu ini nyaris tewas dihajar mereka. Aduh. Mereka sama sekali tidak memandang grup Wan Siang kita. Benar-benar keterlaluan. Hanya keluarga Li aku yang boleh menindas orang lain. Tidak ada seorang pun yang berani menindas keluarga Li aku. Cepat selamatkan dia untukku. Itu dia orangnya, si tukang bersih-bersih bau itu.
Lihat kan tadi sudah kusuruh pergi tapi kau tidak mau. Sekarang kita malah tidak bisa pergi lagi. Kau takut apa? Bagaimana aku tidak takut? Kalau petir menyambar pasti yang disambar itu ayahmu yang paling bejat. Aku ini orang yang lurus. Jujur dan berhati bersih. Hei, Yuan Hai. Hanyalah kumpulan bengkel kecil yang menyedihkan. Berani-beraninya tidak menganggap aku, Li Jixian dan grup Huan Xiang milikku ini. sombong sekali ya. Direktur Li, masalah ini semuanya karena saya. Kalau mau menghukum-hukumlah saya saja. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi, aku pernah mendengar tentangmu. Bos wanita cantik yang langka di industri mesin. Pantas saja bisa membuat anakku tergila-gila. Baiklah, kau lumayan pantas untuk masuk ke keluarga Li. Saya Leng Nan, anak perempuanmu. Aku peringatkan kau, jangan macam-macam ya. Leng Lanling. Orang kecil yang seumur hidup tidak berguna. Nak, jangan ribut. Itu dia orangnya, itu dia. Dia yang merebut wanitaku. Dia bahkan memukulku. Dia juga bilang mau mewakilimu memberiku pelajaran benar-benar lancang. Hari ini kau bersujud pun sudah terlambat. Kalau kakek tua ini mati hari ini, kau juga tidak akan bisa lepas tangan. Salahmu sendiri kenapa memilih dia dan bukan aku. Erleng, apa kau tidak kenal aku lagi? Jangan panggil sembarangan. Zhang Ziyuan adalah kekasih hatiku. Dia memukul anak Anda itu semua demi aku. Kalau Anda mau menyalahkan, salahkan saja aku. Jangan salahkan dia. Semua ini demi putranya. Mari kita bicara berdua saja. Boleh dong. Sudah sekian lama tak bertemu. Tahu-tahu sudah jadi bos besar. Gayanya pun sekarang royal sekali. Ayo ikut aku. Ini semua berkat jasa kakak. Ah, Kalau bukan karena dukungan teknis kakak di awal merintis dulu. Mana mungkin grup Wan Xiang bisa seperti hari ini. Oh ya kak, posisi Anda di grup Wan Xiang. Masih ada jatah saham saudara yang kusimpan untukmu loh. Untuk apa saham segala? Aku cuma kakek tua pensiunan. Lagi pula putraku Xiao Hai anak yang hebat, menghidupiku saja sudah lebih dari cukup. kok aku merasa Pak Li agak takut sama paman itu ya? Cuy, Mana mungkin ayahku takut sama tukang bersih-bersih. Pasti karena Pak Li punya jabatan tinggi. Jadi dia tak mau ambil pusing soal ayahku. Apa anak bodohku ini sudah menyinggung kakak? Nanti pulang akan kuhajar dia. Aku sudah memberinya pelajaran menggantikanmu. Kedepannya suruh dia jangan ganggu geng Xiaohu lagi. Kalian berdua. Kami berdua ini cinta lama bersemi kembali. Untuk sementara berjodoh. Wah, serasi sekali. Pasangan yang sangat ideal. hahaha, Ditunggu undangan pestanya ya. haha, aduh. Berlutut. Dengar tidak? Cepat berlutut. Kau berlututlah. Ah, anak bodohku hari ini sudah banyak berbuat salah. Ayo minta maaf pada semuanya. Suruh dia minta maaf pada Xiao Hong saja sudah cukup. Mana mungkin aku perhitungan sama anak kecil. Aduh. Pak Su, saya jamin pada Anda. Anak saya yang bodoh ini tidak akan mengganggumu lagi. Lain kali dia akan datang membawa hadiah dan minta maaf secara resmi. Direktur Li, Anda terlalu sungkan. Dasar anak kurang ajar. Bisanya cuma bikin masalah saja. Cepat pulang sana. Hahaha Sui. Kirimkan saja pesanan barang itu. Aku juga akan datang berkunjung untuk berterima kasih. Pabrikku masih ada urusan, aku pergi dulu ya. Ibuku menyuruhku pulang makan. Aku juga pergi dulu. Kak Ziyuan, terima kasih ya untuk hari ini.
Terima kasih apanya sih? Kalau benar-benar mau berterima kasih, masakan aku makanan buatanmu lagi dong. Sudah bertahun-tahun tidak memakannya. Jadi kangen rasanya. Bilang saja kakak lagi kepengin makan. Sudah sekian lama tidak makan. Hari ini aku akan. Aku tahu. Kak, tumben sekali matahari terbit dari barat. Kakak masak sendiri nih. Memangnya mau ada tamu ya? Waduh, ada torpedo sapi dan ginjal. Goji berry dan kurma merah. Ini sih bisa bikin mimisan saking kuat khasiatnya. Jangan pegang-pegang. Kakak mau kencan sama cowok ya? Sepertinya persiapan tempur mati-matian nih. Cowok mana yang berhasil meluluhkan hati Ratu Es ini? Set, jangan gosip, oh aku tahu. Pasti si Liu Wei dari grup Wan Siang itu kan? Kalau berani pegang lagi kucincang kau. Ambilkan anggur merah di lemari sana sekarang. Oke, siap. Sana cepat. Maling. Maling apa maksudmu? Oh, kamu adiknya Suyi ya? Sembarangan panggil adik. Otakmu korslet ya? Kau cuma tukang bersih-bersih bau. Mana mungkin kakakku mau sama kamu? Ngomongmu ngawur semua. Malah berani-beraninya maling di rumahku. Aku ini diundang sama Xiao Hong. Mending kamu tenang dulu deh. Kalau sampai kakakmu tahu, pasti dia bakal matahin kakimu. Kalau gitu sekarang aja aku patahkan kakimu. Hei Wang. Taruh dulu itu botol minumannya. Anggur itu mahal banget tahu. Jual diri pun kamu gak bakal sanggup ganti. Aku pernah minum anggur ini. Rasanya biasa aja. Mahal itu cuma akal-akalan orang bule aja. Masih berlagak pamer ya kamu. Tukang bersih-bersih kayak kamu. Mana mungkin mampu beli anggur merah. Cepat taruh minumannya. Kamu turunin dulu itu bolanya. Datang ke rumahku malah berani nyuruh-nyuruh aku ya. Rumahmu apanya? Ini rumahku tahu. Nanti kalau urusanku sama Xiao Wang sudah beres, kita bakal jadi sekeluarga. Kamu harus panggil aku kakak ipar. Kurang ajar, ku hajar mati kamu sekarang. Berhenti. Kak orang gila ini. Berani-beraninya masuk rumah kita mau maling, malah ngaku-ngaku mau jadi kakak iparku. Biar ku hajar dia. Dasar nggak sopan kamu. Kalau masih begini kusiuh kamu dari rumah. Sana kamu jaga di depan pintu. Hari ini siapapun yang datang, bilang aku nggak mau nemuin. Kamu ikut aku naik ke atas. Oh, aku mengerti sekarang. Kakakku mau menghabisimu sendiri rupanya. Tadi dia baru aja nyincang torpedo sapi sampai hancur lebur. Caranya bakal bikin kamu hidup segan. Mati tak mau. Memangnya seseram itu ya? Kalau begitu aku harus menikmatinya habis-habisan. Namanya hidup pasti harus menghadapi segala tantangan. Karena sudah terlanjur pergi. Lebih baik kita nikmati saja sepuasnya, hahaha. Halo, aku datang nih, hehehe. Dasar tua bangka ini, ternyata ada permainan begini juga. Ayo sini. Alkohol memang bikin orang penakut jadi berani. Berhenti. Oh. Jangan lari, jangan lari. Diam di situ, lihat bagaimana kakakku membereskanmu. Kodok buduk sepertimu malah mau jadi kakak iparku. Mimpi saja sana di siang bolong. Qiuyu, aku datang untuk berterima kasih. Suyin, kamu sebenarnya tidak perlu ikut denganku. Aku kan cuma ingin menemani kamu lebih lama. Berarti hubungan kita sudah resmi ya? Tapi aku ini cuma kepala pabrik kecil. Sedangkan kamu putri ketua Leng. Kamu takut apa sih? Paman saja berani mencium Suyi di depan semua orang. Kamu sebagai anaknya, kenapa tidak mewarisi keberaniannya sedikit pun? Aku. Direktur Li. Kenapa kalian ada di sini? Apa kalian datang mencari Su Yupeng untuk minta maaf? Bukan aku yang mau datang loh.
Ayahku yang memaksaku datang. Dasar bocah tengik, aku suruh kamu minta maaf pada bos Su. Itu demi memberimu kesempatan untuk berubah jadi orang benar. Juga demi memberi kesempatan bagi grup Wan Siang kita. Ayah. Apa perlu sampai begini? Sebenarnya ayah takut pada Su Ruihua, atau takut pada tukang bersih-bersih tua itu. Anak kurang ajar. Masih berani membantah. Memang begitu kenyataannya kok. Sebenarnya paman itu orang hebat macam apa sih? Dia menyuruh Li Wei minta maaf pada Suyu. Sekarang Li Di membawanya datang ke sini. Cuma kakek-kakek pensiunan. Pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Sedangkan Direktur Li dan putranya adalah orang penting. Itu menunjukkan wibawa dan tata krama mereka. Benar juga. Kalian kesini mau cari kakakku ya? Benar-benar benar. Dia sedang beres-beres di lantai atas. Si tukang bersih-bersih bau yang tak tahu diri itu menolak tamu. Ayo pergi. Kita sedang menunggu papa. Menunggu apa lagi sih? Sejak kapan kita pernah merendahkan diri begini? Asal kamu tahu ya, jangan ngelunjak ya. Cepat suruh Su Yupeng keluar menemui kami. Diam kau. Kita di sini menunggu si tukang bersih-bersih tua. Tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak. Tadi sepertinya aku melihat om itu. Kalian sedang apa? Heh, tukang sapu bau, cepat keluar kau. Kenapa kalian malah naik ke sini? Wow. Om. Wow. Ganteng sekali bang, badanmu mantap benar. Wui. Lihat apa, lihat. Hong ternyata kalian. Hahaha, papa anakku. Kak, jangan bilang kakak benar-benar ada main dengan tukang bersih-bersih tua ini. Jaga bicaramu, jangan paksa aku menamparmu di depan banyak orang. Mulai sekarang kalau bertemu Kak Ji Yuan, panggil dia kakak ipar. Kalian berdua. Ada di sini rupanya. Masih perlu tanya lagi. Memangnya cuma kalian anak muda yang boleh pacaran? Biar kami orang tua ajarkan kalian satu hal. Jurus cinta yang diajarkan itu jadi sia-sia, masih kalah pintar dari Qiuyu. Pak Sun. Beberapa hari lalu putraku menyinggung Anda. Hari ini kami khusus datang untuk minta maaf. Minta maaf tidak perlu, asal mulai sekarang dia tidak muncul lagi di hadapanku. Pasti dong. Tante Suyi waktu di acara pertukaran kemarin, Tante kan sudah kasih pesanan lebihnya ke aku. Aku sengaja datang mau berterima kasih sama Tante. Ayah tidak usah repot-repot, kita kan keluarga sendiri. Pakai terima kasih segala. Tante Su, kalau tidak ada hal lain lagi, kami pamit dulu ya. Ya sudah, kami permisi dulu. Huo. Pa. Ayo pulang. Ngapain papa pulang? Papa mau makan di sini. Xiao Hong sudah masakin papa menu spesial penambah stamina. Papa harus isi tenaga nih. Qiuyu Ham. Menurutmu papa sama Tante Suyi benaran saling cinta tidak sih? Kok perasaanku agak tidak tenang ya? Pas kamu lagi galau, tenang atau tidak, om itu sudah masukin lo. Kulihat Tante Suyi wajahnya merah merona, segar bugar. Bahagia banget kelihatannya. Apanya yang dimasukin? Kok aku tidak mengerti sih? Telepon dari papaku. Halo pa. Hari ini ulang tahun papa ya? Tidak lupa kok, tidak lupa. Ulang tahun kok masih membicarakan kerjasama sih? Apa investasi 10 miliar buat bangun pabrik? Tenang saja, aku segera ke sana. Hari ini papaku ulang tahun. Ada bos dari luar provinsi mau ajak kerjasama bangun pabrik di kota kita. Ikut yuk, kita sikat kesempatan ini. Cepat banget sudah mau ketemu orang tua. Apa tidak terlalu buru-buru? Sudah, jangan ragu. Kamu sama sekali tidak punya ketegasan dan keberanian seperti om. Ayo jalan hei.
Tadi aku bikin kamu sakit ya? Ah, enggak sakit kok. Kalau dipukul tandanya sayang, kalau dimarahi tandanya cinta. Aku malah senang banget kok. Kalau begitu ayo kita lanjut lagi. Ada telepon. Halo. Permisi, apa benar ini Pak Zhang? Iya, saya sendiri. Saya Xiao Chenggong, Kepala Biro Paten Provinsi. Maaf kalau saya lancang mengganggu. Saya ingin mengajak Anda bicara soal otorisasi paten. Masalah kecil begitu, kalian orang biro paten atur saja sendiri. Kita kan belum pernah bertemu sebelumnya. Tapi saya sudah lama sekali mengagumi Anda. Hari ini ada pesta ulang tahun Ketua Ling di Longnan. Saya ingin mengundang Anda untuk hadir memeriahkan acara. Kita bisa mengobrol langsung di sana. Duh, repot sekali ya. Ya sudah, kirimkan saja alamatnya ke saya. Iya, kebetulan sekali Kepala Biro Xiao dari Biro Paten mencari saya. Kalau begitu aku tunggu kamu pulang ya. Kamu tunggu aku pulang buat apa lagi? Kamu harus biarkan aku istirahat dong. Menunggu kamu pulang makan. Terima kasih semuanya. Ayah, maaf ya. Kami datang terlambat. Kakak. Astaga Qiuyu, hari ini kan ulang tahun ayah. Bisa-bisanya kamu terlambat. Kamu bikin tuan muda Xiao menunggu lama sekali. Ini temanmu. Kamu tahu tidak, hari ini acara makan keluarga. Siapa yang suruh kamu bawa orang luar? Kak Xiao Hai bukan orang luar. Dia ini pacarku. Kapan kamu punya pacar? Kenapa tidak bilang sama kami? Padahal tuan muda Xiao datang khusus untuk bertemu kamu. Aduh, maaf ya tuan muda Xiao, jadi malu-maluin begini. Adik saya ini memang sifatnya agak sembrono. Nanti biar aku yang nasehatin dia. Enggak masalah kok. Nona Qiuyu itu putri kesayangan ketua lama. Wajar saja kalau gampang dikelabui orang. Tapi kalau dia sudah lihat sendiri perbedaan kelas antar manusia, dia pasti sadar siapa yang pantas jadi sandaran hidupnya. Jaga ucapanmu ya. Kak Xiao Hai itu punya pabrik sendiri. Dia pengusaha muda yang hebat. Pengusaha muda hebat apanya? Jangan bikin ketawa deh. Ayah tuan muda Xiao itu kepala biro paten provinsi. Dia memegang banyak paten teknologi. Tiap tahun uang dari lisensi patennya saja sudah cukup buat nutup keuntungan pabrik butut itu selama belasan tahun. Lain kali jangan bawa sembarang orang ke rumah. Cuma bikin rendah kelas keluarga kita saja. Sudahlah, siapapun yang datang adalah tamu, silakan duduk. Kepala Biro Xiao kapan sampainya? Ketua Luo, ayahku lagi menjemput senior legendaris di industri mesin. Harusnya sebentar lagi sampai. Nah, baru saja dibicarakan, sudah sampai dia. Waduh. Di telepon enggak bilang kalau bakal sebanyak ini orangnya. Gimana sih hotel kalian ini acara pribadi kok? Kok tukang bersih-bersih bisa main masuk saja? Lo ayah. Kok ayah bisa ada di sini? Maaf ya semuanya, dia ini ayahku. Ada orang yang mengundang ayah ke sini kok. Tempatnya benar di sini kok. Duh, terserah deh, aku enggak peduli. Gimana cara ayah bisa sampai sini? Asal ayah tahu ya, hari ini ulang tahun Ketua Leng, jadi makan saja yang banyak. Jangan banyak bicara dan jangan cari masalah. Qiuyu inikah pacar pilihanmu? Ulang tahun ayah kita saja dia bawa rombongan buat numpang makan. Kelihatan banget hidupnya susah. Lihat tuh dandanannya. Aku kira tadi tukang bersih-bersih hotel. Sudahlah si Ayu. Jadi tukang bersih-bersih itu juga kerjaan yang halal kok. Ayo sini semua duduk, silakan duduk. Ketua Long, hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Putraku Xiao Hai dan Qiu Yue kan sedang menjalin hubungan. Jadi kita ini juga bisa dibilang setengah besanan. Saya akan temani Anda minum sampai puas. Paman kau numpang makan dan minum sih ya sudahlah. Tapi kau datang ke ulang tahun ayahku dengan tangan kosong. Dasar orang kalangan bawah. Memang tidak tahu sopan santun. Benarkan tuan muda Xiao? Ketua Long, saya dengar belakangan ini Anda gelisah. Dan istirahat pun kurang baik. Ini ginseng kelas atas yang khusus saya titip orang untuk membawanya. Khasiatnya menenangkan pikiran dan menyehatkan otak. Melegakan pernapasan dan melancarkan aliran darah. Nilainya lebih dari 300 juta. Terima kasih banyak. Ketua Long. Saya sudah siapkan teh dah hongpao terbaik dari Gunung Wuyi. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Teh rongsokan macam apa ini? Wah, paman ternyata cukup tahu diri juga ya. Cuma teh rongsokan milik dia ini, paling harganya cuma 10 jutaan. Kalau dibandingkan dengan ginseng dari tuan muda Xiao, jelas ini benar-benar sampah. Xiao Yu, jangan bicara begitu dong.
Asalkan niatnya tulus itu yang penting. Paman, kenapa kau malah mempermalukan Kak Xiao Hai? Aku tidak salah bicara kok. Bocah ini bagaimanapun baru pertama kali bertemu calon mertua. Mana boleh dia memberikan hadiah murahan sekelas ini. Benar-benar tidak pantas. Aku sudah tahu kalau kau kerjanya tidak. Becus, untung saja aku sudah persiapan. Paman, aku sedikit paham mengenai barang antik. Barangmu ini sekilas saja terlihat barang baru. Di pasaran harganya bahkan tidak sampai 200.000. Pasti beli di lapak pinggir jalan. Asal ambil pajangan kecil untuk formalitas saja. Yah, cepat simpan saja barangnya. Jangan bikin malu anakmu ini. Xiao Hai, sini, bawa ke sini biar ayah lihat. Yah, barang rongsokan begini apa bagusnya sih? Biar aku buang saja ya. Jangan sentuh biar nggak merusak pemandangan Anda. Kalau saya tidak salah lihat, ini sepertinya porselen hadiah negara. Mata Anda jeli sekali. Porselen hadiah negara ya? Porselen hadiah negara memang hebat. Hanya orang yang sudah memberikan kontribusi luar biasa yang berhak memiliki porselen hadiah negara ini. Kabarnya pemegang porselen hadiah negara. Apapun permintaan yang dia ajukan, selama tidak melanggar prinsip, negara akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Benda ini, nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Hadiah ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Terima saja, terima saja. Kita kan sudah jadi besan. Barang begini saya punya banyak kok. Ya. Tuan Muda Xiao, masih ada hadiah ulang tahun yang kedua loh. Pak Ketua, saya berencana menginvestasikan 10 miliar untuk mencari mitra kerja sama di kota kita. Guna membangun pabrik bersama. Setelah pabriknya jadi nanti, saya ingin mengundang Anda senior yang sangat dihormati di industri ini untuk menjabat sebagai kepala pabrik kehormatan. Kerja sama membangun pabrik. Apa sudah ada calon mitra yang diinginkan? Yah, Kak Xiao Hai kan punya satu pabrik atas namanya. Perkembangannya lumayan bagus beberapa tahun ini. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan mengadakan konferensi pertukaran teknologi mesin lo. Bagaimana kalau biarkan Kak Xiao Hai mencobanya? Ketua Sen, saya kepala pabrik mesin Yuanhai. Pabrik kami bisa menangani pembuatan suku cadang industri. Teknisi kami punya keahlian yang sangat tinggi. Pabrik mesin Yuanhai belum pernah dengar tuh. Proyek senilai 10 miliar, bukan sesuatu yang bisa ditangani sembarang orang. Lain kali kalau mau ngomong, ngaca dulu dong, sadar diri sama kemampuanmu. Saya dengar di sini ada pengusaha wanita bernama Su Yuhong. Busu dan pabrik mesin Zihong miliknya itu kan pemimpin pasar di industri ini. Saya berharap bisa kerja sama dengan beliau dan mohon Ketua Lou bisa bantu kenalkan saya. Su Yuhong itu orangnya dingin banget, galak bukan main. Waktu itu saya pernah coba mau bertamu, boro-boro masuk pintu gerbang saja nggak lewat. Iya, benar, dengar-dengar Liu Wei dari grup Wan Siang saja dimaki-maki abis-habisan sama perempuan itu. Wanita itu susahnya minta ampun deh. Omong kosong. Xiao Hong itu orangnya lembut dan pengertian kok, nggak seburuk yang kalian bilang itulah. Dia lagi nungguin saya makan di rumah nih. Halah, nggak usah sok-sokan deh. Dari tadi masuk gayanya selangit terus. Nggak ngaca apa kamu itu siapa? Ngomongnya kayak yang kenal dekat banget sama Busu. Kalau dia beneran kenal orangnya, saya bakal telan botol minuman ini bulat-bulat. Leng Xiaoyu, jaga mulutmu, duduk sana. Ya ayah, lupa ya apa kataku tadi. Makan yang banyak, ngomongnya dikurangin. Jangan cari gara-gara deh. Haha, aduh anu. Maaf ya semuanya, ayah saya memang begitu orangnya. Jangan diambil hati ya. Saya minum sampai habis sebagai permintaan maaf mewakili beliau. Karena bapak ini bilang dia kenal dekat sama Busu. Tolong dong kenalkan saya ke beliau. Itu mah gampang. Waduh, tuh kan baru juga diomongin. Xiao Hong langsung telepon saya nih. Benar-benar deh nggak bisa jauh dari saya sebentar saja. Halo Xiao Hong. Oh, peralatan di pabrik ada masalah ya? Tenang saja, beres itu. Saya kirim lokasi saya sekarang ya. Kamu jemput saya ke sini. Oke. Sayang sekali. Ya, peralatan di pabrik sedang bermasalah. Dia harus pergi untuk menanganinya. Nanti aku akan menemaninya sebentar untuk melihat-lihat. Lain kali aku pasti akan memperkenalkan kalian ya. Baru minum beberapa gelas saja bicaranya sudah mulai melantur. Orang tua ini benar-benar gila hormat. Terlalu mementingkan gengsi. Benar-benar memalukan. Aktingmu ini terlalu palsu. Mana mungkin bos besar sekelas Su Yuhong meneleponmu?
Jangan-jangan nama Su Yuhong itu pun. Kau baru mendengarnya dari mulut kami ya? Ah sudahlah, ulang tahun si Ayu jadi tidak tenang begini. Paman Zhangmu itu hanya sedang bercanda denganmu. Apa kau lihat wajahnya tampak seperti sedang bercanda? Tuan muda Xiao mengeluarkan ginseng kelas atas, sedangkan dia hanya mengeluarkan keramik butut. Kita baru saja selesai membicarakan Su Yuhong. Dia langsung pura-pura menerima telepon dari Presiden Su. Dia pasti sudah gila. Leng Xiaoyu, jaga bicaramu. Bagaimanapun juga paman adalah ayah Kak Xiao Hai. Kau membentak-bentaknya seperti itu. Bagaimana aku bisa diterima di keluarga paman nanti? Kau juga sudah ikut-ikutan gila ya? Seorang kakek tua yang mulutnya penuh bualan, membesarkan seorang anak laki-laki pecundang yang tidak berguna. Sebenarnya apa yang kau lihat dari dia? Tuan muda Xiao itu tampan dan berbakat. Latar belakang keluarganya sangat terpandang. Dia berinisiatif berbuat baik pada keluarga kita. Pilihan yang begitu sepadan dan setara ini, kau malah pura-pura buta. Sekarang adalah zaman kebebasan untuk mencintai. Siapa yang aku sukai itu adalah urusanku sendiri. Kau membelanya seperti ini, memangnya kau dapat keuntungan apa darinya? Sudah cukup, hentikan. Acara ini jadi kacau balau gara-gara kalian berdua. Pak Tua Zhang, aku harus bicara sedikit padamu. Dengan statusmu sebagai petugas kebersihan ini, kau tidak perlu menggunakan cara panjat sosial seperti ini. Hanya untuk meninggikan derajatmu sendiri, kami bukannya meremehkanmu kan? Pak bos kami datang untuk merayakan ulang tahunmu. Selamat ya, selamat. Pak Kepala Biro Xiao, haha. Ayah ibu kalian sudah datang rupanya. Paman Xiao, silakan duduk di kursi utama sebelah sini bersama ayah. Hei, kamu cepat minggir dari situ. Memangnya ini tempat dudukmu? Hei tukang bersih-bersih, harusnya kamu di luar sana menyapu. Kenapa malah ikut duduk makan di sini? Anda bicara sama saya. Di sini selain kamu yang pakai seragam tukang bersih-bersih begini, sama siapa lagi saya bicara? Pak Direktur. Lain kali cari hotel yang lebih berkelas dong. Hotel ini tuh, manajemennya kacau balau. Sembarang orang bisa menyelinap masuk untuk numpang makan minum. Pak Kepala Biro, Anda salah paham. Dia ini ayahnya pacar putri saya. Karena sudah terlanjur datang, ya biarkan saja makan bersama kita. Wah, pacarnya Ki Uyu. Ternyata punya ayah tukang bersih-bersih tuh Pak Direktur. Anda ini makin tua kok levelnya makin turun saja. Kalau sampai beneran besanan sama tukang bersih-bersih, apa tidak jadi bahan tertawaan orang sampai mati? Kiuyu, bukan maksud Bibi menceramahimu. Lihatlah, kita ini semua dari keluarga terpandang. Kalau mau cari pacar, harusnya cari pemuda berbakat dan mapan seperti anak kami Xiao Peng ini. Jangan sembarangan mau dibodohi sama orang-orang macam begini. Begitu saja. Hanya karena saya tukang bersih-bersih, kenapa malah jadi bahan tertawaan? Gak usah banyak omong, cepat minggir sana. Izinkan saya memperkenalkan tamu kehormatan kita hari ini. Beliau ini adalah Pak Kepala Biro Xiao beserta Nyonya. Pak Kepala Biro Xiao adalah pimpinan besar di Biro Paten Provinsi kita. Pasti hadirin semua sudah kenal. Dan istri beliau, Ibu Su Lan Fang. Dulu adalah bintang besar di dunia musik, yang pensiun demi mengurus suami dan anak. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Bagaimana dengan Kepala Biro Xiao? Beliau adalah panutan bagi kami para junior. Bibi Su adalah wanita yang luar biasa tangguh. Saudara Xiao apalagi benar-benar orang hebat. Saya usulkan mari kita semua bersulang untuk mereka. Bagus, ayo. Selamat ulang tahun. Kepala Biro Xiao. Saya Zhang Xiaohai, Kepala Pabrik Mesin Yuanhai. Mohon bimbingan dan bantuan Anda. Saya habiskan gelas saya. Bapak silakan minum santai saja. Cepat sana kamu bersulang. Atas dasar apa aku harus bersulang untuknya? Tapi dia itu pimpinan besar dari biro pemerintahan. Nasib anakmu bergantung pada orang lain untuk mencari makan. Kakak ipar, aku harus menasihatimu sedikit. Tata krama pergaulan itu juga ada ilmunya. Dengan statusmu kamu tidak bisa membantu anak-anak. Tapi setidaknya jangan jadi beban bagi mereka kan? Halah, sudahlah. Orang rendahan ya tetap saja orang rendahan. Kesempatan sudah ada di depan mata. Dia malah tidak bisa mengambilnya. Kamu bicara sebanyak apapun, dia tetap saja tidak berguna dan tak bisa diharapkan. Orang rendahan. Kenapa kami yang kerja fisik disebut orang rendahan? Asal kamu tahu ya, dalam hal-hal tertentu, kalian orang-orang kantoran ini, belum tentu lebih hebat daripada kami yang kerja fisik. Apa maksud ucapanmu itu, Kalau berani jelaskan yang jelas. Coba lihat suamimu itu, umurnya belum setua aku.
Dahi berkeringat dingin. Sekali lihat jelas ginjalnya lemah, vitalitasnya sudah terkuras abis. Terus kamu juga. Hehehe. Wajahmu kusam layu, kulitmu menguning. Sifat pemarah begini jelas terlihat. Ini jelas gara-gara kurang belayan nih. Ngomong apa sih kamu sembarangan banget? Dasar kamu ini, isi otakmu itu cuma hal-hal ngeres saja ya. Tuh kan, lihat tuh. Mulai lagi, emosi lagi kan? Aduh, Lihat tuh suamimu diam saja. Jelas banget tebakanku benar. Sudah jangan bicara lagi. Aku ini bicara demi kebaikan mereka loh. Lihat nih pasu kalian wajahnya merah merona, staminanya prima. Ini semua berkat si sapi tua ini rajin membajak sawah. Hei paman, apa hak Anda menilai orang tua saya? Ayah saya adalah kepala biro paten. Ibu saya musisi ternama. Saya juga lumayan sukses dalam berbisnis. Keluarga kami ini elitnya para elit. coba lihat dirimu. Anakmu cuma mengelola usaha kecil-kecilan yang gak jelas. Sampai kamu juga harus ikut jadi penengah. Demi meringankan beban dia, hari ini kamu bisa duduk satu meja makan dengan kami. Itu adalah keberuntungan luar biasa bagimu. Gaji saya memang pas-pasan. Nggak seberapa. Tapi anak saya Xiao Peng. Dia sangat sukses. Dia kasih kami uang jajan seratusan juta rupiah setiap bulan. Cukup buat gaji kamu nyapu jalan bertahun-tahun kan? 1 bulan 100-an juta loh. Haha kalau itu sih jelas kita nggak bisa bandingin. Cih. Nah, begitu dong. Ternyata kamu sadar diri juga. Ayo. Minum. Punya rasa ingin bersaing itu manusiawi. Tapi kalau uang jajanmu cuma 100-an juta sebulan. Aku juga nggak ngetawain kamu kan. Dasar tua bangka kamu sengaja cari gara-gara ya. Ayah sudah jangan ngomong lagi. Apa makanan semeja ini masih kurang buat selera om? Om gimana kalau kita agak nahan diri dikit? Lihat tuh muka papa udah gelap banget. Bagaimanapun hari ini kan ulang tahun dia. Lah ini kan aku cuma ngomong jujur. Ah Pak Kepala Biro Zhang. Bapak tenang dulu ya. Jangan diambil hati. Pak Zhang kayaknya kebanyakan minum nih. Pak dia itu bukan kebanyakan minum. Dia itu jelas cuma badut yang lagi cari perhatian. Cepat usir dia keluar dari sini. Sebentar lagi kan tamu penting kita bakal datang. Katanya sih, tokoh hebat ini sudah menciptakan ratusan paten teknologi mesin. Satu paten saja nilainya bisa triliunan rupiah. Pak orang penting itu sebentar lagi sampaikan. Tadi sebelum kesini papa sudah telepon dia. Harusnya dia lagi di jalan. Coba papa telepon lagi deh. Halo. Anda sudah sampai di mana? Perlu saya jemput di bawah tidak? Jemput apa aku sudah di sini ngobrol sama kalian dari tadi. Jangan-jangan toko besar itu dia. Mana mungkin sih? Kalau bukan aku terus buat apa aku kesini? Aku sadar om ini selalu bisa bikin kejutan buat kita. Hah atau lebih tepatnya bikin jantungan. Kak Jun. Ayo jalan. Kalian semua makan dan minum yang enak ya. Gak usah repot-repot antar aku. Jaga anak-anak itu baik-baik ya. Mataku tidak salah lihat kan? Perempuan yang tadi itu kan direktur cantik dari pabrik mesin Zihong, Su Yuhong. Dia sampai datang sendiri menjemput tukang bersih-bersih itu, tokoh besar misterius yang memegang ratusan paten itu. Ternyata juga dia. Mati aku. Tadi aku malah mengusir orang sehebat itu. Aku malah bilang dia itu badut yang cari perhatian. Kamu ini ya. Masalah yang kamu buat itu besar banget tahu. Cepetan sana antar dia. Kayaknya belum jauh deh. Kan udah dibilang gak usah diantar. Kau pada turun semua. Makasih bos.
Oh Xiao Pang, aku ini emang lembut dan perhatian banget deh. Pergi dulu ya, Daa. Orang emang gak bisa dinilai dari tampangnya ya, Pak Zhang beneran orang sakti. Papaku emang dari dulu suka aneh begitu. Kalian berdua harus rukun-rukun terus ya nanti. Makasih Pak, makasih. Kamu bisa kerja lebih efisien dikit nggak sih? Ini udah dibenerin 3 hari loh. Satu mesin pun belum ada yang beres. Di belakang masih ada belasan lagi nih, jangan buru-buruin saya dong. Ini harus ketat mengikuti standar. Cuy. Ya seenggaknya kamu cari dulu masalahnya apa dong. Kamu udah ngutak-ngatik ini berapa hari coba? Udah ketemu belum masalahnya? Penyebab kerusakannya ada banyak. Mungkin suku cadang yang dibutuhin mesin nggak cukup. Pekerja kalian yang pakainya nggak bener. Perawatannya telat. Jadi maksudnya ini semua salah kami ya? Segini banyak mesin rusak barengan. Ya bisa aja, jangan-jangan emang alat kalian yang bermasalah dari sananya. Nggak mungkin. Perusahaan Boshang kami punya sejarah 100 tahun. Pengalaman teknis kami sangat mendalam. Alat kami jelas nggak mungkin ada masalah. Udah. Saya juga males debat sama kamu di sini. Kamu kasih waktu aja kapan mesin-mesin ini bakal beres. Pokoknya kapan bisanya. 1 bulan 1 mesin. Gini deh, kita lembur aja biar cepat selesai gimana. Waktu pesanan kami mepet dan tugasnya berat, kami nggak bisa nunggu sebulan loh. Kami sangat taat aturan kerja 8 jam. Kalau aturannya nggak lembur ya nggak lembur. Nona minggir. Jangan ganggu pekerjaanku. Pergi sana. Saat aku sedang memperbaiki mesin. Kalian tidak boleh mengintip. Ahli dari Inggris ini bilang, butuh waktu sebulan untuk memperbaiki mesin-mesin ini. Kita tidak punya waktu lagi. Xiao Hong, lihat. Si bule sialan ini cuma buang-buang waktu saja. Kak Siwan, apa kamu yakin bisa? Gampang itu mah. Direktur Su, waktu kita sangat sempit. Kita tidak boleh panik lalu asal bertindak. Dia itu cuma tukang bersih-bersih. Dia tahu apa. Sedang perbaiki mesin nih, minggir. Biar orangku yang perbaiki. Direktur Su, kontrak penjualan tertulis sangat jelas. Jika orang kalian sembarangan membongkar dan memperbaiki mesin, perusahaan Boshang kami tidak akan bertanggung jawab atas masalah purna jual apapun. Aturan macam apa ini menindas sekali, benar-benar menjijikkan. Mau bagaimana lagi? Siapa suruh teknologi mesin kalian orang negara naga kalah dari kami? Kalau mau pakai peralatan kami, ya harus ikuti aturan kami. Juga tiket pesawat kami pulang pergi. Penginapan. Makan minum semuanya harus kalian yang tanggung. Biaya perbaikanku dihitung per jam. Kenapa kamu yang sakit hati? Mereka sedang menguras uang kita. Mana mungkin aku tidak sakit hati. Pantas saja si bule sialan ini sengaja mengulur waktu. Bayarannya seenak ini. Siapa yang tidak mau untung banyak? Minta maaf sekarang. Kamu menghina etika profesiku. Etika profesi. Cih, kata itu keluar dari mulut orang Inggris ini. Kok rasanya lucu sekali ya? Kalian sudah di sini 3 hari, tapi kerusakan dasar saja tidak ketemu. Bagaimana aku bisa percaya etika kerja dan kemampuan kalian? Kamu meragukan aku. Jadi sengaja cari tukang bersih-bersih tua begini buat menghinaku. Aku sama sekali tidak terima. Tuan, tolong pertimbangkan baik-baik. Harga satu mesin ini bisa puluhan miliar. Tuan sembarangan menyuruh tukang bersih-bersih menanganinya. Kalau sampai makin rusak, kerugiannya tidak sanggup kami tanggung. Yoshi. Tuan Yang. Kamu lebih bijak daripada konselor kalian. Peralatan kami adalah yang terdepan di dunia. Paling canggih dan paling presisi.
Dan hanya kami orang Inggris yang cerdas, yang mampu menciptakan keajaiban industri seperti ini. Kalian orang Tiongkok. No. Omong kosong. Barang rongsokan kalian ini, selain chip dan software operasinya agak ditingkatkan. Sisi lainnya tidak ada kemajuan sama sekali. Masalah gerak magasin pisau bikin tekanan jadi gagal. Itu semua masalah desain kalian. Sesuai ketentuan kontrak, asalkan mereka menyentuhnya, perusahaan kami bisa menghentikan layanan purna jual. Mereka harus pesan alat baru lagi ya kan? Kamu boleh biarkan tukang bersih-bersih tuamu menyentuh alat ini. Tapi aku mau bertaruh denganmu. Kalau dia tidak bisa memperbaiki alat kami akan hentikan dukungan purna jual untuk kalian. Dan dia wajib minta maaf di depan umum. Harus rekam video sebagai bukti. Oke. Kalau aku berhasil perbaiki, kalian harus berikan layanan purna jual gratis selamanya, dan harus minta maaf karena sudah meremehkan bangsa kami. Tenang saja, aku tidak akan suruh kamu main harakiri. Cukup berlutut dan bersujud saja. Aku juga akan rekam. Silakan saja. Beres, tidak masalah. Lagi pula kau mustahil bisa memperbaikinya. Palsu insinyur Inggris ini jelas punya niat busuk. Kalau sampai mereka menghentikan layanan purna jualnya, mesin-mesin ini bakal cuma jadi rongsokan besi tua. Dia ini jelas-jelas sedang menjebak kita. Bapak jangan sampai terbawa emosi. Takut apa kan ada aku. Si Jepang kerdil ini tidak bakal bisa berbuat banyak. Bahkan insinyur Inggris saja tidak becus memperbaikinya. Kau pikir kau ini siapa hah? Alat mereka itu kelas dunia yang paling canggih. Kita ini memang tidak mampu, aduh. Tak terhitung banyaknya ahli teknologi negara kita, yang berjuang banting tulang siang malam. Kenapa itu semua belum cukup untuk menegakkan harga dirimu? Kau. Sebaiknya Bapak bujuk Tuan Kameda, jangan mau bertaruh begini, kita tidak akan sanggup ganti rugi. Kawan lama. Ada pepatah kuno yang bilang orang pintar itu tahu situasi. Kusarankan kau tahu diri sedikit. Hahaha. Pak Zhang, perbaiki saja. Tidak usah pedulikan soal garansi. Jangan biarkan si Jepang itu makin besar kepala. Siap, laksanakan. Matikan listriknya. Selesai. Dapat. Bagaimana hasilnya? Ini sudah beres kok. Cuma gertak sambal saja. Kalian sudah mengutak-atik alat kami. Kalau ada kerusakan saat dinyalakan, kami tidak bertanggung jawab. Dan kalian harus membungkuk minta maaf. Hehe. Pikirkan baik-baik. Sekarang kalau mau menyesal masih keburu. Minta maaf sekarang. Lalu usir tukang bersih-bersih tua ini. Aku mungkin akan setuju memperbaiki mesin-mesin yang lain. Anggap saja mesin ini sudah jadi rongsokan. Palsu. Insinyur Inggris itu sudah memberi kita jalan keluar. Kita harus tahu diri dan berhenti sekarang. Terus kau. Kalau mesin ini sampai rusak di tanganmu, aku pastikan kau bangkrut sampai melarat. Cuma satu mesin doang. Aku Su Yuhong masih sanggup menanggung ruginya, nyalakan. Proses selesai. Pemeriksaan normal. Bagus sekali. Hebat banget. Cuma 10 menitan masalah langsung beres. Benar banget, Si Kameda ini sudah datang 3 hari. Satu alat pun tidak becus dia perbaiki. Jangan-jangan dia cuma mau numpang makan minum doang. Betul tuh. Busu ini mana mungkin. Dia kan cuma tukang bersih-bersih. Tuan Kameda.
Sesuai perjanjian tadi. Pihak bos yang kalian, mulai sekarang harus memberikan layanan purna jual seumur hidup buat kami. Ayo lihat sini ya. Giliranmu minta maaf karena sudah menghina bangsa kami. Ayo minta maaf. Minta maaf. Maafkan aku salah. Maaf aku salah oke. Aduh, momen langka ini tidak boleh dilewatkan. Pantas untuk disebarluaskan. Tuan Zhang, bagaimana Anda tahu masalah alat-alat ini? Tolong ajarkan metode perbaikan Anda padaku. Tadi kan aku perbaiki tepat di depan matamu. Kau kan ahlinya, masa kau tidak mengerti? Kalau begitu tolong Anda perbaiki satu lagi. Biar aku bisa mengamati dan belajar. Maaf ya, selama perbaikan aku tidak terima pengembalian dana lo. Ini. Sini ikut aku. Hei, tidak boleh mengintip. Maaf aku salah. Zhang Zhen memang punya kemampuan. Dia punya keahlian khusus. Yang ini. Aku akan pakai cara khusus. Barusan. Cuma pakai belasan, untung saja peralatan kita juga menunjukkan masalah desainnya. Teknologinya luar biasa bagus. Kita harus membeli teknologinya. Hanya kakek tua udik yang tidak tahu dunia. Tawarkan harga tinggi dulu biar dia tergiur. Lalu beri sedikit uang muka. Setelah teknologinya kita dapat. Sisanya tidak usah dibayar oh. Menjijikkan. Memang hebat Tuan Qiushan. Teknik perbaikannya sudah diajarkan ke pekerjamu, mesin-mesin sisanya. Mereka bisa perbaiki sendiri. Pasti capek ya. Ayo ke rumahku. Tuan Zhang. Saya penanggung jawab perusahaan Baishang wilayah negeri Naga. Saya bersedia beli teknologimu dengan harga tinggi. 100 juta. Tuan Zhang dengan uang ini. Kau bisa hidup mewah bak raja. Jangan ragu. Benar, Anda harusnya menikmati hidup. Tolong pertimbangkan baik-baik. Asal Anda setuju. Kami langsung bayar uang muka 1 juta. 1 juta. Tidak dijual. Apa? Teknologi orang negeri naga tentu harus tetap di negeri naga. Susah dimengerti ya. Pikirkan baik-baik. Itu jumlahnya 100 juta loh. Uang yang 99% orang tidak akan bisa hasilkan seumur hidup mereka. Jangan sampai tidak tahu diuntung. Kalian sanggup mengeluarkan 100 juta untuk membeli teknologiku. Itu membuktikan modal kalian sangat kuat. Tapi dari mana asalnya modal kalian itu? Bukankah itu hasil dari memanfaatkan keuntungan langkah awal kalian, mengandalkan monopoli dan praktik dumping, mencegah kami mempelajari teknologi kalian, tidak pernah menjual peralatan paling canggih kepada kami. Bahkan sekadar meminta kalian melakukan perawatan purna jual, semuanya harus dihitung per jam. Dan kalian masih melarang kami bersikap sombong. Tapi jika teknologiku bisa tetap berada di negeri naga, kami juga akan mampu menciptakan mesin CNC yang canggih, dan perusahaan bos kalian akan terdepak dari pasar negeri naga. Bahkan di mata dunia. Kalian akan kehilangan rasa hormat. Dan peralatan rongsokan kalian ini, nasibnya akan sama dengan mesin bor terowongan dan mesin litografi, tidak akan lagi menjadi permata di mahkota industri. Tuan Zhang, jika Anda tidak puas dengan harganya, kita bisa bicarakan baik-baik ya. Tidak ada yang perlu dibicarakan.
Kami orang negeri naga punya harga diri kami sendiri. Bagus. Apa kau orang Tiongkok? Cui. Belum pernah aku melihat orang negeri naga yang begitu keras kepala. Perusahaan Baiseng kita bakal tamat. Aku malah jadi agak kagum padamu. 100 juta lo, sama sekali tidak membuatmu tergiur. Berdasarkan pengetahuanku tentang orang Inggris, mereka menawar 100 juta tapi cuma akan memberi 1 juta. Pasti mereka berniat ngemplang utang. Aku sih tidak percaya. Yang benar-benar bisa membuatku percaya adalah halo. Anakmu dan pacar kecilnya ada di tanganku. Ada apa? Xiao Hai dan Qiu Yu diculik. Ayo cepat kita cari mereka. Nak Qiu Yu. Kami datang untuk menyelamatkan kalian. Ah, Suye. Guanghan mana orang-orang kalian? Jangan banyak tanya, cepat bawa orang-orang ini pergi dari sini. Tidak semudah itu. Awasi mereka semua. Jangan biarkan satupun lolos. Sebenarnya apa mau kalian? Aku sudah setuju melepaskan mereka. Ada seorang tokoh besar. Nona hahaha. Tokoh besar apa? Asal kau tahu ya. Jangan berbuat macam-macam. Aku Zhang Ziyuan tidak mempan digertak. Haha. Ha. Guru. Guru sudah lama sekali tidak bertemu. Kau masih saja terlihat tidak berguna. Sun Ximing. Kurang ajar Tuan Sun adalah raksasa industri militer Amerika. Bahkan Presiden Amerika menemuinya secara langsung. Memangnya kau pantas memanggil nama lengkap Tuan Sun? Apa salahnya menyebut nama seorang pengkhianat negara? Hai apa? Dulu dia terlibat dalam proyek senjata strategis negara, perancangan rudal Beifeng tipe 40. Tapi dia kabur ke Amerika membawa cetak biru rahasia. Negara terpaksa menghentikan pengembangan rudal itu. Kerugiannya tidak bisa dinilai dengan uang. Dasar sampah. Masih bangga ditemui Presiden Amerika. Semua ini dia dapatkan dari menjual kepentingan negara. Ah, Cui. Paman kenapa bisa tahu masa lalu seperti itu? Dan siapa sebenarnya Sun Ximing itu? Kenapa dia juga kenal Paman? Mana aku tahu. Ah, tamatlah riwayat kita kali ini. Jangan panik. Kita harus percaya padanya. Sok pahlawan sekali. Wah, hebat sekali semboyan dahulukan negara itu. Dulu aku membujukmu ikut aku ke Amerika. Kau bukan cuma menolak, tapi juga memaki-makiku habis-habisan. Demi idealismemu itu. Apa yang kau dapatkan? Di umur yang seharusnya sudah pensiun ini, malah terpaksa jadi tukang bersih-bersih demi menyambung hidup. Inikah balasan yang kau dapat dari keyakinanmu itu? Hahaha. Konyol sekali. Aku hanya sedikit bermain cerdik. Dan lihatlah hidupku makmur jaya. Sedangkan kau hanyalah seekor semut. Sudah-sudah. Aku malas mendengar omong kosongmu. Kau menculikku. Anakku. Sebenarnya apa maumu? Beritahu aku cara pembuatan komponen ini. Dan akan kulepaskan mereka. Asalkan aku menguasai cara pembuatan komponen ini. Rudal angin utara 40 bisa diproduksi massal. Militer Amerika akan memborong rudalku dalam jumlah besar. Saat itu kedudukanku takkan tertandingi oleh siapapun hahaha. Pak Tua Zhang, jangan biarkan mereka menang. Ayah. Jangan ya. Tutup mulutmu.
Aku di sini bukan untuk menonton drama keluarga kalian. Nah, aku mau makan kue pie. Bilang dong dari tadi cuma masalah sepele begitu. Aduh. Tunggu sebentar. Kenapa kau cepat sekali setujunya? Cih, Kukira kau orang yang keras kepala. Tuan Sui, namanya manusia pasti punya kelemahan. Jadinya terpaksa harus menurut dengan patuh. Hei Tuan Sui. Bagaimana dengan bagianku? Tenang saja, kalau sudah beres aku bawa kamu ke Amerika. Cari cara buat habisi bos. Cari jalan buat bawa ayah kabur Xiao Hai. kamu jangan gegabah. Cabut. Aku lawan kamu. Ag. Ayah sekeras ini pun harus nurut sama kita. Kalian berdua masih mau bikin kacau ya? Aku kasih pelajaran kalian. Mulai dari dia. Jangan Xiao Hai. Hentikan. Lepaskan anakku. Aduh. Cuma gertak sambal. Pakai barang rongsokan gitu mau nakutin aku. Yang takut mati kabur sekarang. Kalian balik sini. Brengsek berhenti. Dasar tidak berguna. Sun Xinming Hei. Kamu sudah tidak bisa lari. Menyerahlah kalian. Jangan mendekat, cepat bunuh dia. Nak percaya sama papa. Di dunia ini. Nak. Yah kok nikahannya malam-malam begini sih? Apa karena nikah kedua ya? Ngomong apa sih kamu? Nikahan lah. Gimana? Nyaman kan, mesra banget. Wah kamu cari gara-gara sama siapa lagi? Masih belum kapok lihat aku sengsara kemarin. Siapa tuh kakek-kakek? Bawa polisi banyak banget. Ini menteri uang dari Kementerian Iptek. Pejabat tinggi nih bos. Pak Wang mau numpang minum ya? Nggak usah sungkan gitu. Guru Zhang, masa kerahasiaan Anda sudah habis. Sudah saatnya, agar dunia tahu kontribusi besar yang telah Anda berikan. Hormat gerak. Zhang, aset penting negara. Selama masa perjanjian kerahasiaan, telah menyumbangkan 239 paten penemuan bagi negara Long. Beliau mengembangkan rudal Beifeng 41. Kapal induk kelas 100.000 ton dan jet tempur generasi ke-8. Menciptakan jutaan lapangan kerja. Membuka pasar bernilai triliunan. Jasanya sungguh luar biasa. Hari ini secara khusus dianugerahi medali kehormatan tertinggi negara Long. Terima kasih atas pengabdian Anda bagi negara Long. Terima kasih atas kerja keras Anda. Kamu masih punya simpanan berapa banyak? Beneran sudah nggak ada? Oh iya.
Karena suamiku ternyata punya uang saku sebanyak ini. Padahal aku selama ini hidup hemat setengah mati. Lihat saja nanti saat mainnya. Lihat saja besok pulang bakal aku habisi dia. Kamu senyum-senyum sendiri kenapa sih? Aku sudah salah menilai dia. Ternyata ayahku yang sudah pensiun itu bos besar yang sebenarnya.